warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dewi dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Apagi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang telaah kurikulum dan buku teks. Baiklah, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, langsung saja simak video pembahasan berikut ini. Baiklah, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang hakikat kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata ajaran dipandang sebagai pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lampau yang telah disusun secara sistematis dan logis. Misalnya, bakat berpengalaman dan penemuan-penemuan masa lampau, maka diadakan pemilihan dan selanjutnya disusun secara sistematis. Artinya menurut urutan tertentu. Dan logis artinya dapat diterima oleh akal dan pikiran. Karakteristik lain dari kurikulum, terutama state kurikulum, yaitu sebagai berikut. Kurikulum harus bersifat fleksibel, mudah diubah menuju ke kesempurnaan, sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kurikulum adalah deskripsi atau uraian tentang rencana atau program yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, kurikulum biasanya berisi tentang bermacam-macam bidang studi. Yang keempat, kurikulum dapat diperuntukkan bagi seorang pelajar saja atau disusun bagi suatu kelompok yang besar. Kurikulum selalu berhubungan dengan atau merupakan program dari suatu lembaga pendidikan. Ada 4 dimensi pengertian kurikulum menurut Hamid Hasan, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Di antaranya, yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integritas. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan, harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegritas dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan
dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan dan standar isi, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. KTSP disusun sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dengan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetisi yang telah dirilis pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja, yang menjadi titik tekan pada kurikulum 2013 ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 juga menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud, meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring. Proses pembelajaran pada kurikulum ini menyentuh untuk 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. Dinamika perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia secara diagramatik dapat digambarkan sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang hakikat buku teks. Buku teks adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu serta orientasi pembelajaran dan perkembangan siswa. Dan buku teks berfungsi sebagai penunjang pembelajaran pendidikan serta peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Buku teks juga merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Novianto dan Mustadi menyatakan bahwa sebagai media pembelajaran, buku teks merupakan salah satu perangkat yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Surahman secara umum membedakan buku menjadi 4 jenis, yakni yang pertama buku sumber, yaitu buku yang biasa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu, biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua, buku bacaan. Ialah buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat, buku-buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pengajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya, kriteria buku teks. Yang pertama, menarik. Kriteria buku ajar yang baik yang paling utama adalah menarik perhatian. Minimal menarik perhatian pembaca menjadi salah satu kunci dasar. Yang kedua, memotivasi. Seperti yang dipaparkan di poin pertama, bahwa daya tarik menjadi hal terpenting setiap kali menulis buku ajar. Maka kriteria buku ajar yang kedua, penulis harus mampu memberikan motivasi kepada pembaca lewat materi buku ajar yang disampaikan. Yang ketiga, ilustrasi. Jenis ilustrasi terdapat dalam buku ini berupa contoh dialog, contoh teks, gambar, dan sebagainya. Ilustrasi tersebut dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, menarik minat belajar siswa, mendukung atau memperjelas materi pembelajaran, memberikan gambaran tentang nilai-nilai karakter pada siswa, dan memberikan gambaran keterkaitan dengan pelajaran lainnya. Yang keempat, metode. Metode merupakan cara yang dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru kepada peserta didik pada saat mengajar. Yang kelima, evaluasi.
Evaluasi dimaksudkan sebagai umpan balik bagi guru agar dapat memahami kelemahan dan kelebihan proses pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan proses pembelajaran. Bentuk evaluasi dalam buku teks hendaknya disesuaikan dengan tingkat kesulitan deskripsi, kompetisi, dan hasil belajar. Yang keenam, bahasa. Bahasa yang digunakan membangkitkan rasa senang ketika peserta didik membacanya dan mendorong mereka untuk mempelajari buku tersebut secara tuntas. Menurut Muslik, dalam kelayakan isi, ada 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian uraian materi dengan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, keakuratan materi, dan yang terakhir, materi pendukung pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian atau tutur bahasa yang kurang dimengerti. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.